segmennya ini Pak masih kurang, ada beberapa titik yang belum tercover. Bantuan Pak ke depannya Pak. Uncuy Pak. Terus. Oke, siap. Seluruh teman-teman. Oke, siap. Kalimat-kalimat tidak jelas ini dilontarkan Isran Nur, Gubernur Kaltim saat meninjau proyek pengamanan pantai di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Lontaran itu menjawab pertanyaan wartawan terkait proyek serupa di daerah rawan lain, salah satunya adalah Pulau Derawan. Isran Nur menyatakan pengerjaan proyek dilakukan secara bertahap karena dana yang dimiliki terbatas. Untuk tahun 2023, dana yang digelontarkan pemerintah provinsi mencapai 500 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tertinggi di seluruh daerah di Kaltim. Bisa sekaligus, jadi kan ini dana kita terbatas, memang harus diproporsi. Berau itu tahun 2023 ini banqiu provinsi itu paling besar, mencapai di atas setengah triliun, 500 miliar. Banyak jalan infrastruktur, masuk ini, masuk jembatan Sambaliung, segala macam. Untuk wilayah Berau, proyek pengamanan pantai dari ancaman abrasi dikerjakan di 4 lokasi, yakni Kampung Pantai Harapan, Labuan Kelambu, Kampung Biduk-Biduk, dan Kampung Tanjung Perepat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ada di Aramenda, sudah ada. Siap. Termasuk yang Berbagai sayuran segar hingga Kamis siang masih banyak dijual pedagang pasar Kelandasan Balikpapan. Kondisi ini menegaskan bahwa cuaca panas belum mempengaruhi pasokan. Pedagang pun mengakui harga jualnya masih stabil. Belum sih, harga masih normal-normal aja. Untuk sayur mayur harga masih normal ya Bu? Kalau ya, naik sehari, kadang-kadang turun lagi. Kalau untuk tomat dan bawang serta lain-lainnya Bu seperti apa? Masih normal. Masih normal juga semuanya. Di kisaran harga berapa itu Bu per kilonya kalau untuk tomat? Tomat kita ecer di 15. 15. Kalau untuk sayur sendiri Bu? Sayur apa? Kangkung. Nggak mesti, ada 8.000, kadang-kadang ya 6. Jadi belum ada, masih normal aja ya Bu ya? Tidak ada kenaikan walaupun masukin musim kemarau ya? Sementara petani mulai diliputi keresahan. Mereka khawatir cuaca yang semakin panas ini menyebabkan tanamannya layu dan mati. Petani mengakui perubahan iklim sudah berlangsung 3 minggu. Agar tanamannya tidak layu dan mati, petani membutuhkan pasokan air. Dari masuk minggu ketiga, menurut hitungan saya ini udah nggak ada hujan, jadi ini sangat berdampak terhadap kondisi tanaman yang kami kelola, juga tanaman yang oleh seluruh petani kelola gitu ya. Nah ini kalau kondisi seperti ini berlangsung lagi selama 2 minggu atau 1 bulan ke depan tanpa ada upaya kita untuk melakukan penyiraman, tentunya ini bisa dianggap kemungkinan besar ya gagal panen. itu aja yang sini. Bawain kah? Bawain Bu. Pedagang sayur di pasar Kelandasan ini berharap pasokan sayur mayur tetap lancar agar harga jualnya tidak meningkat drastis yang menyebabkan daya beli menurun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum Kutai Timur kini membuka jalur pendaftaran pemilih tambahan. Ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pendatang yang bekerja di daerah ini agar tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu presiden 2024 mendatang.
Para pendatang ini terlebih dahulu harus mendaftarkan diri agar masuk daftar pemilih tambahan atau DPTB. Caranya adalah dengan menghubungi PPS, PKK atau langsung ke kantor KPU Kutim di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Sangatta. Proses ini berlangsung hingga 7 hari sebelum hari pemilihan berlangsung. Sempit lagi jalannya. Terus malam-malam itu aku sama Najib itu. Itu kalau mau ke danau tuh ada laut kan, danau kan? Iya, bahwa pemilih tersebut karena keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi tidak bisa memilih di daerah di mana dia terdaftar di dalam DPT, maka bisa mengajukan daftar pemilih tambahan seperti itu. Syaratnya adalah mereka terdaftar di DPT asal seperti itu. Caranya, mekanisme seperti apa? Mereka bisa mengajukan di TPS asal atau di DPS di mana dia dituju atau di mana dia bertugas seperti itu. KPU juga menegaskan pekerja yang bisa masuk dalam daftar pemilih tambahan adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di daerah asal. Pemilih tambahan ini mulai bisa menyalurkan hak pilihnya setelah jam 12 siang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Bedak lotong atau lulur tradisional khas Bugis ini merupakan produk usaha mikro kecil dan menengah asal Kutai Timur yang akan diekspor. Di tahap awal lebih 1.000 paket bedak lotong yang diekspor ke Hong Kong. Proses ekspornya pun dilakukan secara resmi melalui Bea dan Cukai. Bahkan kantor tersebut dengan dibantu Dinas Koperasi UKM dan Disperindak Kutim yang memberikan bimbingan. Jadi kalau di Kutai Timur yang berkoordinasi dengan kami ini adalah yang perdana. Yang berkoordinasi dengan kantor Bea Cukai Sangatta. Nanti akan ke depan ada satu lagi eksporter yang on progress sedang melakukan proses ekspor. Kita dorong terus sehingga di Kutai Timur makin lama makin banyak UMKM yang berhasil melakukan ekspor. Ini yang produk yang luar biasa yang kita ekspor langsung dari Sangatta sendiri. Mudah-mudahan nantinya ke depannya produk-produk ekspor yang akan kita dorong yang ada di Kutai Timur ini mendapatkan legalitas berasal dari Kutai Timur, jangan dari daerah lain. Itu yang kita harapkan ke depan dan harapan pemerintah daerah juga begitu ke depannya. Pemilik bedak lotong, Henny Beauty, menyatakan produknya tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Taiwan, Malaysia, Australia, Singapura, Arab Saudi, dan Hong Kong. Berapa negara kalau boleh tahu? Ada 5 negara, kita sudah ekspor ke Taiwan, ekspor ke Malaysia, ke Sydney, ke Singapura, dan Malaysia. Nah, di dalam proses ekspor ini kan tentunya ada kendalanya. Kalau boleh tahu kira-kira kendalanya apa saja? Kendalanya sih hanya di ini kayak data-data pemenuh seperti MDS, pembuatan PB, sama pembuatan akun sih. Ya, tapi alhamdulillah sudah beres semua setelah dibantu sama pihak Bea Cukai. Bedak lotong Henny Beauty merupakan lulur tradisional khas Bugis, terbuat dari beras dan dikombinasikan dengan rempah pilihan berkualitas premium. Lulur ini diakui baik untuk kecantikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.